Cuman plek gitu aja di sini. Ini pernah. Sok omon wani mah itu di stasiun. Naon sih jujuk wani-wani. Wah, merinding. Nah, lanjut nah nih. Punya nggak pengalaman menarik atau pengalaman lucu lah selama aja Banyak. banyak wah masih lama nih seru nih pengalaman ini apa pengalaman menarik nih apa tuh? Ini waktu dulu ya. Waktu zaman ngambil penumpang ini. Kebanyakan di situ yang cerita menariknya tuh. Waktu pun jemput penumpang. Alamatnya sama ya dari gang gitu kan, jemputnya di gang. Ces, dapat orderan kan misalkan atas nama Bunga misalkan. Ces, datang ke gang anu lah. Datang lah. Ada yang main HP gitu. Lihat saya kan pakai atribut gitu. Ojo, ya, di atas, misalkan, Grab, ya, saya kan bilang, atas nama Bunga, ya, sana. Langsung lah naik, Ces. Pas di jalan, kamu mau lewat mana? Bebas, ya. Oh, misalkan ini lewat ke sini aja, ke kiri, udah jauh, Pak, kenapa lewat sini? Kan katanya bebas. Ya kok kesini malah mau jauh katanya. Jauh. Ini kakak mau kemana sebenarnya? Ke anu misalkan. Sedangkan ke A, ini ke B. Lah kan kok beda gitu. Ini kan atas nama Bunga. Iya. Tujuannya misalkan ke sekolah mana gitu. Oh bukan. Saya mah ini tujuannya ke sana. Lah katanya ini namanya sama. Aduh kok bisa sama? Balikin lagi lah. Oh ke asalnya. Pantesan ini chat banyak gitu. Pas udah dibaca, Pak kok malah pergi nah. Balik lagi lah ke sini. Ada itu yang nunggu. Duh, maaf kan salah ambil penumpang. Saya ceritain lah, ternyata namanya sama gitu. Aku yang pertama itu ada nggak? Ada itu drivernya juga. Terus saya pernah ini kayak yang dibegal penumpang. Jadi misalkan kita ngambil di perusahaan mana atau apa kayak BEC gitulah misalkan ya. Datang si SS. Ini misalkan atas nama Mawar. Datang ke situ. Ada yang ini juga yang nungguin. Saya tanya lah. Kan atas nama Mawar? Oh bukan katanya. Tapi kenapa ya? Ini di aplikasinya udah berangkat katanya. Tapi kan saya mah di sini. Berangkat. Coba lihat. Pas saya lihat, oh ini mah udah jalan ojeknya. Lah, tapi kan saya kesini coba telepon. Telepon ternyata bawa penumpang saya. Sama gitu. Cuman itu mah diselesain di sana, dianterin ke yang ininya. Kasihan yang si teteh ininya. Di mana tuh? Ya penumpang ini sama. Enggak. Ya udah teh. Kok itu kebetulan pakai cash. Ya udah kata, jangan kasih bintang jelek. Itu kan pakai cash. Ya udah, kakak mesen lagi aja lah gitu. Kasihan drivernya udah jauh misalkan. Gitu ya nggak apa-apa sih. Asal kakaknya nggak ngasih bintang jelek ke drivernya nggak apa-apa sih. Oh gitu ya. Ya tapi saya ini udah nunggu lama katanya. Gimana sama Mbak? Enggak sih. Dia mesen lagi. Cuma nggak kena ke saya gitu. Kena orang ya udah saya pergi lagi. Gitu. Terus ini tiap bawa ibu-ibu yang pakai kerudung suka ngakak gitu. Gimana tuh? Kelak. Ini rame loh. Saya berapa kali ngalamin ya. Tiap ibu-ibu yang pakai kerudung itu si helmnya tuh nggak pernah dimasukin ke sini. Yang pakai apa? Konde gitu lah. Konde. Jadi cuman plek gitu aja di sini. Ini pernah. Ini aja. Bu itu yang bener. Nggak apa-apa susah ke bawah. Oh ya udahlah. Yang penting dipakai helmnya gitu kan.
Tapi kan dalam hati itu kan nggak safety lah gitu kan. Ya udah daripada berdebat itu kan, udah jalan. Sudah ini biasa sambil ngobrol gitu ya. Perjalanan jauh, udah sampai, udah pakai misalkan pakai GoPay atau Oppo, ya saya ngerasain gitu. Si ibunya pergi, Helm. bu itu helm, bu, cuek aja gitu. Langsung aja klakson saya, tit. Nah kan baru lihat ke saya, oh ada apa mas? Itu helm. Lah, Nah saya kan gitu, nah asli anak sekolahan yang kuliahan sama kayak gitu. kayak gitu. Udah jauh, mas makasih jalan gitu. Berarti Pernah nggak sampai turun, selesai berangkat, lupa helm. pernah gitu juga. Tapi balik lagi ada nggak Hah? helmnya? Ada dia nyungguin. Nungguin. Pernah saya sekali gitu mah. Pas inap-inap di bawah kan disimpan di bawah motor, jalan. Pas depan, helm nggak ada, balik lagi. Untung nggak ada si. Untung baik ya konsumennya. Tapi ada juga yang gini. Terus ya helm ke bawah gitu. Dipanggil nggak ngelihat gitu kan. Sampai masuk gitu. Waduh. Nungguin aja dari saya yang nungguin itu. Nungguin ditelepon udah susah nggak ada ininya ya. Aduh gimana? Tungguin aja weh. Akhirnya kan dia keluar lagi. Aduh bapak maaf ini ke bawah ada katanya. Iya nggak apa-apa. Enggak itu. Nah itu nih pengalaman ojol itu seru banyak nih. Nggak akan cukup sehari nih ngobrol nih. Nah Kadang- apalagi tuh. Kalau kesel tuh yang paket yang e-commercial, e-commerce ya. Kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia yang kayak gitu lah. Kan itu nggak bisa dichat awalnya tuh kan. Alamatnya emang ada tertera alamat. Cuman pas datang si orangnya nggak ada, ditelepon nggak aktif. Itu yang jadi bingung tuh. Kebanyakan kalau paket kayak gitu mah. Makanya saya dulu pas ojol jangan bawa paket, cancel aja lah. Kebanyakan gitu, masuk paket pas datang ke rumah. Kalau dulu sih Kosong. emang gitu, si paket harganya juga lebih murah dibanding penumpang. Makanya dulu penumpang lebih ini dibanding paket. Apalagi paket banyak yang gede-gede kan. Ya, Waktu dulu banyak yang cancel gitu. Tiap ada yang bawa apa yang kayak rudal itu teh. yang panjang sedikit, suruh bawa pakai motor. Kayak Bukan itu rudal. bahaya. Apa sih itu buat ngemas paket Kayak styrofoam. plastik gitu yang dipotok-potok gitu. Ya. Tapi saya belum pernah bawa kayak gitu. Dulu emang pada nolak itu. Ya, mungkin dulu emang apa banyak orderannya dulu mah. Ya. Tiap ada paket gede paket ini pada ditolak itu udah emang SOP-nya nggak gitu kan. Ada SOP-nya lah. Ukurannya berapa, beratnya berapa itu ada SOP. Sebenarnya kan itu nggak boleh dibawa sama motor itu. Iya, misalkan mobil. Makanya kan wajar kalau yang nolak. Tapi ada yang bawa anehnya teh. Makanya dia si pelanggan untuk pesen, nah itu yang itu dia. salah. Waktu itu juga kan gini, dapat paket kayak gitu, gede. Duh pak, ini nggak salah. Ya saya juga udah biasa ini mas. Ya, Lah pak jangan dibiasain lah. Nah ini kan nggak sesuai. Ya udah kalau nggak mau cancel, udah pak cancel aja. Tapi saya ngejauh dulu, takut kenal lagi kan. Ngejauh dulu, baru cancel. Ya itu yang bahaya tuh. Kalau dia nih, Terus ini yang apa yang paling lucu yang nggak akan pernah lupa sampai sekarang nih, pengalaman menarik di ojol nih. oh yang lucu Yang masih ingat sampai sekarang nggak akan lupa, pasti ada lah. apa ya? Yang lucu tuh Masih banyak ya. banyak sih. Bingung ya. Paling nggak itu aja. Oh ini ada yang nggak pernah baru inget, Nah, yang nggak pernah apa? lupa. Itu apa?
Mungkin saya gara-gara capek ya, mungkin gara-gara apa, belum makan, capek gitu kan, jadi konsentrasi buyar lah. Nah gini jadi ceritanya, dapat penumpang, kan capek udah belum makan, ces datang ke tempat yang dipesan, Jemput. ces ya kak, cewek itu kasih helm, ces biasa aja, ces saya maju aja, pas kenapa kok apa hampang gitu, pas lihat spion kan nggak ada, pas lihat spion penumpang mana gitu, untung deket itu, nggak kayak ada juga tuh yang viral di Facebook, itu mah udah jauh itu. Iya, tahu. Kalau saya mah tuh masih deket, tapi saya sebelum itu maju aja santai, kenapa ini pas saya spion kok kayak nggak ada, pas wah penumpang yang ada langsung itu penumpangnya juga langsung baut. Nah itu penumpang kenapa nggak manggil, aneh. Nggak tahu itu juga, mungkin juga apa gimana ya, kayak ngebug gitu, kok pergi gitu kan, jadi nggak bisa berkata-kata mungkin. Langsung kali putar balik, aduh maaf kak, langsung saya cerita, mungkin saya kecapean jadi konsentrasi kurang gitu, maaf ya kak. Oh iya nggak apa-apa. Ayah wae. Susah bawa pun. Nah, itu kan yang menarik. Kalau yang pengalaman paling pahit selama ojol sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Ada, kalau yang pahit sih, yang ngasih, ada yang sedang ya, yang dapat orderan makanan nih, ces dihubungi susah waktu itu. Soalnya ada topping yang apa, yang nggak ada toppingnya, mau diganti sama apa gitu kan, susah. Ditelepon nyambung cuman nggak diangkat, udah lama baru diangkat. Nah udah konfirmasi si pemesanan itu kan nggak ada, ganti sama yang lain. Waktu ke rumahnya, itu rumahnya gede, halaman luas, pagar tinggi. Yang anehnya tuh nggak ada bel. Terus gimana? Kan bingung kita kan, ditelepon nggak ini, di restonya udah lama kan, di situ lama lagi. Saya akhirnya teriak kan, misalkan punten koput misalkan, keluar terus telepon. Akhirnya kan saya teriak tuh sampai ketok-ketok ininya apa, si pagarnya. Mungkin dia nggak enak, ngapain sih teriak-teriak. Nah apa ini kan, lihat udah berapa menit saya nunggu, ini udah hampir 20 menit sampai setengah jam ini saya di sini, apalagi tadi di resto udah lama juga. Ditelepon nggak diangkat, ya maaf aja ini saya ngetok-ngetok dari sini nggak ada bel. Saya teriak-teriak juga sampai ngetok-ngetok, ya jangan gitulah ternyata. Kan saya bingung kan, pilih ini pasti ngasih bintang 1 kan, ternyata benar besoknya bintang 1. Ada yang lebih pahit. Apa? Waktu ngambil penumpang, masih ingat di sebelum lapas Kebonwaru itu apa sih itu teh? Ada namanya teh apa? Ya pokoknya di sebelum lapas Kebonwaru ngambilnya teh, nganternya ke ini apa? Pasar Baru. Nah dari awal juga emang harus gitu mungkin ya. Kalau ke Pasar Baru kan tinggal lurus aja ke Kosambi, ke sana kan, ke Asia Afrika, ya, terus ke kanan kan. Kanan. Saya tiba-tiba waktu ini belok ke Gudang Utara. Kenapa saya jalan sini ya? Udah tanggung lewat Jalan Jawa. Nah waktu itu apa sih yang pemotongan mau ke ini teh namanya jalan di tembus ke Naripan. Yang jalur apa? Nah yang gangnya kecil, satu mobil. Nah itu kan saya bawa penumpang tuh ibu-ibu agak lumayan lah gede. Kan itu banyak polisi tidur. Otomatis kan saya maju set. Tiap ada polisi tidur kan saya pelan-pelan kan. Pastilah shock breaker, takut hancur lah kalau ini.
pelan. Nah pas ini tengah-tengah, angkot di belakang udah ngebut pakai knalpot bro. Set, saya lihat di spion, angkot kenapa itu, biasa aja gitu. Pelan lagi, wah ini udah ada gertak hati lah, Nah, ini pasti ini. Tiba-tiba pas ini saya kira bakal ini udah posisi tidur, tiba-tiba dia ngegas, saya ambil kiri lah, ditubruk ke saya. Untung saya agak ke pinggir lah, jadi yang ke bawah body, jadi ke bawah body itu kayak slow motion aja gitu. Tapi nempel di mobilnya gitu sampai spion copot. Yang kasihan si penumpangnya, ibu-ibunya. Di situ saya debat sama supir angkotnya, hampir ribut lah. Nggak ada yang misahin. Soalnya waktu dulu pas hari Minggu, bukan hari Minggu ya. Pokoknya pas saya nggak pakai atribut, jadi orang-orang juga nggak, jadi hare lah, cuek. Kejar aja. Nah, si angkotnya kabur kan, kejar aja. Nah pas kebetulan tuh macet. Katanya saya bahasa Sunda kumaha pertanggungjawabannya ieu sok omong wani mah itu di stasiun naon sia jujuk wani iya tanggung jawab katabrak lain wani ayo ku aing daguan di stasiun nah kelo maneh cen teh spionnya saya ini aja ketia tonjok pak udah gitu kan. Nah pas ini saya ke Jalan Jakarta, Asia Afrika kan macet, ada polisi lah. Ingat masih pas mau tahun baru itu, ada polisi yang yang sejalur itu teh, yang dalam kaum kan lurus, ini ada belokan. Nah yang sejalur kan, di situ kan sudah ada polisi, ada 2 orang, samperin lah saya polisinya. Pak, ini pas saya korban tabrak lari pak. Tuh itu angkotnya tuh, kata saya. Tuh tunjukin. Apa kata polisi? Saya baik sih nah, ikhlaskan weh, hitung-hitung non, ya di akhir tahun sih nah. Pokoknya di akhir tahun. Kumaha sih polisi teh? Langsung ke bu, mau ke ini apa ke klinik dulu atau gimana mau periksa? Udah nggak apa-apa, langsung aja dianterin. Ongkosnya tuh waktu itu 17.000, ngasih ongkos terus ngasih uang 100.000 ini pak buat ganti ini. Aduh makasih banget bu, maaf ya bu, ini kalau mau ke klinik ayo. Udah nggak apa-apa itu bapak, tapi bapak jangan ke stasiunnya katanya teh, kan dia mungkin kan ada nggak ke stasiun. Ya udahlah nggak apa-apa. Udah sih ibunya pergi ke pasar baru. Tiba-tiba ini tangan pada gini. Lah kenapa ini? Kayak salatri. Oh, efek yang tadi mungkin. Kaget lah. ya luas lah. Kaget kan baru gitu. Saya langsung SOS ke teman-teman. Tadinya mau ini apa? Bersihin. Kan saya juga mau masuk ke komunitas waktu itu. Gimana mau diramein nggak? Itu terserah kamu aja. Kalau kamu hayu kita bergerak sih. Kalau dah dulu mah kan masih polos itu. Ya udah pak, biarin aja lah, hitung-hitung saya buang sial di air tahun kayak kata polisi gitu. Oh ya udah kalau gitu mah. Kalau sekarang mungkin hayu kayak mungkin sekarang. Itu pengalaman pahit asli. Baru sekali itu ditabrak di belakang sama mobil. Untung itu daerah apa? Bukan jalur cepat lah gitu. Kalau jalur cepat nggak tahu itu kan masih jalur lambat lah, soalnya banyak polisi tidur juga. Kalau ini masih tayungan. Kalau ini pernah ngalamin, kalau dulu kan lagi rame ojek online sama ojek pangkalan. Pernah nggak? Pernah. Jaklak jalan ke apa namanya, ngelewatin si ojek pangkalan. Dulu pernah. Gimana tuh? Pernah nggak sampai
Karena kan rame tuh kalau dulu. Dulu apa rame ribut rame ya. banget. Ah, Ya, lucunya gini. Waktu pertama online, saya kecil tepus. Si Nah. tepus tuh Jomer. ah. Saya nggak tahu kan. Ces, masuk bawa penumpang. Waktu dulu mah nggak boleh kan bawa penumpang sama naik Iya. penumpang. Saya cuek aja. Ces, nganterin ke sekolah SMA berapa? SMA 9 kalau nggak salah mah. Waktu dulu tuh, udah dulu sih, lupa lagi daerah situ tuh. Udah mas saya kan nggak biasa ke kota ya, jalan tuh, nganterin ke situ, cuek aja weh. Ada ini juga, pas nanya ke temen, bukan nanya ke temen, pas udah beres drop out, makan dulu lah. Di situ ada tukang mie ayam. Saya nanya ke tukang mie ayam, Pak, di sini boleh ngambil penumpang nggak? Aduh, entong di dia mah. Kenapa? Galak sih. Langsung ngechat lah ke temen. Selok saya. Di sini boleh bawa penumpang nggak? Wih, wanian sana didinya mau penumpang sana. Emang kunaon gitunya. Pas jelaskan itu Jomer sana, nggak ojek pangkalannya. Biasanya tuh banyak yang dijabel HP-nya, terus ditebus. Nah di situ kan langsung, aduh, ternyata tadi saya bawa penumpang sini ternyata masuk Jomer. Terus kalau yang di timur, banyaknya emang di timur sih, Memang hanya Pak. banyak yang ribut juga itu. Ya kan misalkan masuk apa jangan kalah ya. Kalau itu sih ya, saya nggak ngalamin ya. Pernah ada yang rusak ini pangkalan di sana, gara-gara si pangkalannya juga sih. Tapi ada orang yang masuk, pasti itu kalau nggak kena gebuk, ya diteriak-teriakin. Ramai lah di sana. Cuman waktu itu juga pernah ke ini, narik ke daerah Cijambe, masuk lewat Sukuk, ternyata ada yang ngikutin. Wah, udah beres ini, bingung kan, keluar lewat mana, pasti ada ojek, sini ada ojek, sampai masuk gang terus, gang, keluar di ujung benung. Gara-gara ini, udah saya lupa gitu. Ternyata di Sukup ada ojek juga, saya kira nggak ada gitu. Udah jalan motong ke Sukup, ayo gitu. Ya pas ini di Cijambenya, waduh, tadi ada yang ngikutin, udah ciri-cirinya udah tahu. Oh, nunggu di sini, saya lewat sini. Wah, ada lagi di sini, mungkin pada ngontek ya gitu. Saya lewat sini, ujung-ujungnya keluar di ujung baru. Apa keluar di sini kan? Kalau temen mah ada yang ditahan, sama dia juga nggak tahu. Ada mungkin di ini apa itu pada suka. Dia disuruh ini kayak ngopang, Gimana? disanksi gitu. Jadi harus antri, ditulis kan ada penumpang coret. Itu hampir 2 jam keluar dari pangkalan. Nah itu apa hukuman lah. Hukumnya sanksi gitu. Itu pengalaman paling pahit ini. Nambah mulanya nih. Punya nggak pengalaman misteri pas ojol? Pengalaman apa? Ya misteri lah itu. Misteri ada sih, misteri. Pasti ada lah, karena kan saya pernah ngalamin sok mah ini mah. Lalu pas waktu itu pas jalan sampai malam gitu kan. Nah, waktu jam berapa waktu itu ya? Tapi nggak terlalu malam sih waktu itu deh. Masih jam 10:30. Setelah quickly bah. Ya udah waktu itu kan masih ramai lah waktu dulu kan. Nah, Daerah mana? saya dapatnya tuh ke daerah Melatiwangi. Melatiwangi mana? Nggak tahu kan? Wah, pokoknya mau di atas gunung. Kemana? Nah, kan di gunung
si mapnya, si map ngasal itu ngasih jalan. Saya kan nggak tahu tuh jalan kemana-kemananya kan, ikutin lah map. Yes. Pas masuk gang, jadi kan ini komplek tapi masuk gang, saya kan udah bingung kan. Itu mau dijemput atau mau Nganterin makanan ke blok D. Bukan Martiwangi namanya apa sih? Bukan nama. Masih Jati ke atas lah. Nah ke situ, daerah Sek Haji ke atas apa ya? Tapi kan harusnya itu kan lewat ini, lewat Cijambe. Nah kalau ini si peta lewatnya ke Kosar, ke kiri. Harusnya kan ke kanan enak. Masih jalan gede. Nah saya ke Kosar ngikutin map. Pas masuk gang, apaan komplek kan ini ada blok G kan. Apa komplek ke gang, mobil juga nggak masuk ya sini. Masuk lah, emang sih satu mobil tapi kan mobil nggak akan masuk lah gitu. Ngikutin terus. Pas malam Jumat asli itu mah. Saya baru inget-inget pas nyampe ini di yang poek. Astagfirullahaladzim, malam Jumat itu. Kalau itu salah itu. Biasa we. Pembacaan. Masuk. Maju. Masuk. Ini HP mungkin kepencet. Itu kan ada buat apa? Peta. Jadi ada yang ngomong. Silahkan belok ke kanan. Yang gitu kan. Nah ini volume gede. Itu kebon lah. Ada orang, ada ini. Jalan poek, setapak. Wah, merinding. Tiba-tiba ini apa ya? Masih lurus 100 meter. Ngageblok sama asli. Allahu Akbar. Langsung nada ininya kecilin. Wah, kabres-kabresnya udah gitu. Udah nyampe situ, sepi lagi si komplek teh. Di mana ini teh? Pokoknya mah susah nyari si itu teh. Oh. Terus ada yang ronde nanya, oh ini sana. Pak ini kalau pulang kemana? Pulang ke sana. Ya tadi lewat mana? Abi lewat itu. Kayaknya mah poek mohon Pak Abi kita dikubur-kuburan. Aduh. Misteri itu ternyata bukan gara-gara inilah juri bukan itu kata. Jadi kasihnya sorangan. Terus yang lebih parah mah yang ini ke cuman waktu jam berapa ya, yang itu udah mepet setengah 12. Udah ini waktu sampai jam 12 kan itu batas waktunya. Narik sampai ke Cigerwik. Nah Cigerwik dapat resto, masih inget tuh sampai sekarang, nasi goreng Cigerwik, nganternya ke Manglayang, Jalan Manglayang pokoknya. Harusnya itu kalau di peta lewatnya motong ke atas, kalau ke bawah jauh. Saya mikir lagi, ke atas ke bawah. Kalau ke atas lumayan deket, kalau ke bawah kan motor jauh. Nggak apa, ambil dulu aja lah. Ambil, lihat peta lagi. Dan saya nggak tahu kan, nggak pernah main di situ. Oh, belok ke kanan. Kesalahan nih. Jadi si tempat masuknya tuh kebun awi. Kayak gimana? Kayak kampung gitu lah. Wah, serem pokoknya. Wajah bismillahirrahmanirrahim. Congcil. Pas mentok belok kiri. Kan itu teh kan kecil banget lah jalannya teh. Walaupun arca patung. Terus pas mau belok kan mentok arca begini kan. Allahu Akbar. Arca. Wah udah itu belok gue. Pas ini udah nyampe restonya juga. Harus ke bawah lagi, motor harus simpan dah. Saya mau udah diem di pinggir arca yang tadi ditakuti teh.
udah beres lah. Dan itu juga apa, udah lewati kuburan itu teh, kuburan itu teh. Ces, kita pas sudah keluar, kiri kanan, kiri kan ke bawah, misalkan harus muter kanan. Lah haula ke kanan lah, biar cepet pulang gitu. Kanan lah, ces ke atas, ke daerah apa namanya, pas ke atas, ces. Saya juga pas ke waktu siang emang lewat situ juga sih, aman pas. Beda lagi pas malam, pas lewat situ, masih tangkal abu gitu kan. Wah suasana udah serem. Belok kiri, pas kiri, langsung ngedon hati. Kan itu lapangan, ini tangkal abu, udah nggak ada cahaya. Allahu Akbar. Gitu. Angin. Saya berhenti tengah-tengah. Hayang curik. Kalau itu jauh, ke belakang jauh kan. Poek, Allahu Akbar, kumaha ieu. Kaduhung dicokot. Kumaha ieu. Ka itu sieun, ka dieu sieun. Tentu nama ieu ada ieu orang. Saya enggak yang jalan. Saya nggak tahu kan. Dari belakang itu. Cuma saya udah berhenti, udah setengah hati kan, mau maju atau mundur. Allahu Akbar, gimana itu? Wah, buang yang curi itu. Tiba-tiba itu, badai ka mana? Sok kumaha. Perasaan. Ngagembok tuh. Wah. Ternyata bapak-bapak, badai ka mana? Ini Pak badai ka layang. Oh, nyetas we ka ditu. Mohon Pak. Pas ini lagi, nggak tahu ngilang, nggak tahu langsung balik lagi gitu dah, kelihatan. Mah bener ya mah. Saya mah nggak kepikiran ke yang inilah, tapi kepikirannya power begal. Bapak-bapak kemana tadi? Bola. Saya mah langsungnya gini, soalnya ada cerita si tempat gitu Pak suka pakai kawat atau tambang. Bisa gini, jangan pas mundur gitu belok, nggak tahu karung, nggak tahu apa, ada putih. Wah tertinggal gitu. Bener. Kita belum mau bisa poho itu. Tapi nyampe akhirnya. Nyampe, si titik lagi beda deh. Titik di handap ngontrol kalau. Saya sudah sampai. Pak, di mana? Saya di depan rumah. Saya di titik. Itu di mana? Potokin saya itu. Ke atas lagi sana. Waduh. Tuntunan saya balik lewat jalan SMP Cileunyi. Kita tinggal lurus. Sudi teh saya itu jalan di tiga. Wah. Jalan butut lah. Wah. Dihajar terus. Akhirnya korban shock breaker. Tapi pas jalan ini jauh, aku mah pas ini juga masih sepi lah dari situ. Pas udah jalan raya, ketemu jalan raya, alhamdulillah. Ya jangan-jangan. Bener. Bahaya, parah itu mah. Serem asli. Wah, bengkak. Sampai sekarang akan lupa itu mah. Tapi aja pasti teman-teman di sana banyaklah pengalaman para aja pengalaman misteri. Pasti rupa-rupa aneh-aneh pokoknya. Sih, tahu sih. Aku mau bisa poho itu mah asli. Lanjut lah. Ini mah apa tentang hidup ini ya. Hal bodoh apa yang pernah Mbak lakukan selama seumur hidup? Sok Mbak. Pas masa muda bener-bener bodoh.
Awewe. lain berjudi eta tiap dulu kan pas pertama kerja pertama emang nongkrong jadi judi itu bukan buat nyari uang lah, jadi mengisi waktu luang gitu. Kau zaman kerja ini. Tapi bukan kerja di situ sih, bukan kerja yang di kemarin ini. Jadi sebelum kerja di retail itu di pabrik, tiap malam minggu gitu kan nongkrong. Jadi buat ngisi waktu luang. Coba aja waktu dulu gitu kan, uang teh disimpan, ditabung. Pakai main. Habis deh. Di menang habis oke kan gitu. Jadi mah malah ya untung nak. Rugi ya. Malah panas. Jadi kan ya emang buat ngisi waktu luang tapi kan panas. Pasti lah. Dulu kan di pabrik gaji seminggu sekali. Beak di Main. sampai ngirim ke koperasi. Beak deui. Tapi akhirnya kan lain bosannya. Kapok, kan ada rasa kapok. Berhenti aja. Jadi ada titik di mana berpikir lah. Nah, orang kikieuan gitu. Lainna duit teh dipakai merek kolot gitunya atau jangan sorangan gitu. Pakai judi deui. Tuh misalkan buat kumpul-kumpul bisa beli motor mungkin. Iya mah aduh, dasar anak muda gitu jiwa muda lah. Tapi mah ada sisi baiknya ketika kita mengalami hal yang paling bodoh selama hidup. Kalau kita belum mengalami hal itu, mungkin nggak akan dewasa, nggak akan berpikir kan. Nah itu benar. Itu nilai plusnya. Jadi setiap pengalaman pahit pasti ada hikmahnya. Karena akhirnya mah masih sih. Itu atau yang nama tobat. Bukan, akhirnya kan sadar lah gitu. Akhirnya kan lagi booming. Mana sih judi online. Teu kabitas etik aja. Kapok. Karena kapok. Ada lagi selain itu mah. Hal bodoh yang pernah dilakukan. Paling itu. Paling bodoh. Paling bodoh bener. Nyesalnya aku kenal mah. Wah nyesal pisan mah. Ya lanjut nih. Kebohongan yang pernah Mbak buat selama hidup. Kebohongan. Pernah lah bohongan lah. Pernah. Mau ke awewe. Itu pas waktu dulu zaman sekolah. Dah, itu masih ingat. Zaman sekolah. Dari rumah sekolah, yes. Bukannya ke sekolah belok. Belok ke rumah teman, ngumpul kan banyak kan. Main lah. Itu kemana sih? Ke daerah MPS. enggak, main ke Tanjung Sari. Padahal di sana cuma nongkrong aja gitu kan, jam anak sekolah mah kan duit nggak ada kan, cuman kalau di Barat Kanan bahasa sekarang mah healing lah. Ces ke sana ramean, banyak berapa puluh motor lah. Ces ke sana ke Sekolah apa? Hah? Sekolah? Enggak sekolah sih. Jadi Beda tiap kelas sekolah. ada yang beda sekolah. Mantap. Ces dari udah di sana gara-gara nggak bohong temennya kakolot pas pulang labu. Yang pernah buat semuanya jangan pernah sekali ngebohong sama orang tua. Pasti ada ibaratnya Karma ke mana langsung kontan. Kenapa? oh biasa we udah ini diobati labu teh beruntun 5 motor yang kena teh. Pas pulang ke rumah Kenapa? naon biasa gebis mah nah bisa ngomong nama iya we tadi pas dibonceng gitu ke baturan
Iya nabrak kosewan. Oh tong ieu deui atuh cenah. Hati-hati gitu kan ngajaankeun cenah. Oh langsung we kan diubaran ku ieu. Pas dirasa ieu dosa gitu ngabohong gitu. Tapi daripada ieu Ampun. paling eta terngiang-ngiang mau bisa poho. Mami saponya mah musim konya. Kakolot angko kan eta kan nama lu kakolot. Tabrakan segala di beruntun. Aku langsung ke awal lah. Umum aja. Kalau mah biasa lah tuh. Normal. Nah, sesi akhir nih sebelum saya tutup. Di sini Mbah punya pertanyaan. Punya pertanyaan buat saya Mbah. Ini sesi apa spesial lah. Di room 107. Si kamu wajib nanya. Bahas punya pertanyaan. Makanya bingung. Ya, pertama, ya bahas lah. Nah kan nanti kan di olahraga ya. Nah pikiran basket kan halus main bola teh kepikiran ke SSB gitu. Masuk SSB terus kan bisa pakai ke Persib. Nah, kita kan zaman SMP itu pernah sekolah bola. Pernah sekolah bola. Sampai ya ada sepatu 5 genep sepatu bola. Kan semua jam lama dia apa jebol nah pas jadinya karunya lah kan orang tua lah bayaran per bulan tiap bulan beli sepatu kan emang dulu murahnya 50, 100 gitu. Cuman kan kalau sering kan lumayan ya sih sering ting mah. Nah pas itu jangan keluar jalan gitu. Pernah ada seleksi buat ke Persib ya itu, cuman nggak lolos. Ketatnya. Ketat harus apa? Biasa permainan. Pantesan main halus itu SSB nya. Pernah sekolah bola dulu. Namun namanya ruko capek lu. Terus saya mau bertanya. Keduanya. Masalah pribadi. Bebas lah. Tipe cewek kumaha nu disuka? Alah, kamarnya pertanyaannya ini. Sarua deh. Sarua. Masih yang sama yang kemarin ya jawabannya. Ibunya mama nurut yang siap nerima kayaan. Oh gitu. Untuk nubahin naon ieu nu semok. Ari apa kan ya rusak lah pasti apa mah. Tapi namun misalkan sekarang kan cewek cantik bohai. Kalau nggak nurut sama suami nantinya kalau nikah yang jelas kan cewek mah. Apa mah yang penting mah mau si cewek biasa orang biasa cukup. Yang penting nurut lah aja itu. Yang penting mah menerima, mencintai, mencintai kita. Jadi kan kalau kita mencintai mah jadi mengejar-ngejar dia mencintai kita kan enak. Saling mencintai lah satu sama lain gitu. Itu sih nurut lah, gila mah. Karena kalau cewek ngelawan sama suami, biasa cewek. Contoh namanya Mbah Ayana sok ujian nikah. Maksudnya kan namun si ceweknya paham gitu, paham agama itulah. Maksudnya kan mau nurut ke suami. Ya. Meskipun ayah lah nu ngelawanan, nu ngelawannya pasti ayah lah gitu. Wajib ngikutin kata-kata suami selama itu jauh yang benar.
wajib itu dituruti. Karena mungkin seorang suami ngasih istrinya ke jalan yang salah, mungkin makanya itulah apa yuk luka dulu lah Anu terakhir baiklah masalah bola pasti kedua cewek lu nambah kedua wae paling dua lah. ya wae Ya iya saya balikin hanya penyesalan naon nu pernah diperbuat. penyesalan seumur hidup salah. Ini masalah orang tua ya. Apa? Kebetulan kan orang tua punya satu ayah, mama kan udah nggak ada. Penyesalannya ya belum bisa ngasih Kebahagiaan sama orang tua. Ya kebetulan nggak ada gitu orang tua. Itu paling nyesel sampai sekarang. Pasti apa? Walang walangnya lah. asli. Yang haknya lah istilahnya. Ya itu. Karena ini sekarang orang tua punya satu ya fokus di apa namanya lah Orang ingin ngabagjakeun lah gitu. itu susahnya di siapa konten kuliah lah punya salah apa gitu. Pasti nyerah teh orang can misalkan orang can sukses tapi terus ditinggalkeun gitu nya. Ya mudah-mudahan ya anak ka anu aya gitu nya. Nah ngabagjakeun lah kitu kumaha cara. Nah apa coba di sebelah ya pasti sih orang tua ya mama lah ngeliat itu anaknya sukses itu pasti senang lah di sana gitu. Paling itu sih penyesalan. Kalau penyesalan ke cewek mah lah salah nanti itu mah orang tua yang punya. Sama nomor sekian ya cewek malah. Kamu fokus sama orang tua lah. Kumanya mun misalkan menangkeun awewe nu narima urang terus narima kolot bisa ngabakeun kolot Wah, eta apa lah jadi kanan tuh yang dicari sekarang tuh itu kalau buat saya ya doain lah. mudah-mudahan yang lihat lah Amin, yang amin. gini sugan aya jodohna itu Amin, amin, amin. Ya, cukup lah. cukup. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau dipromosiin sosial media, Mau sosial media silakan. paling IG buat teman-teman yang nonton para subscriber Alan Pakboy follow IG saya Dian Saripudin atau bisa dicari @mbah_omenz mbah_omenz. Anda bukan Mbah Omen, bukan Mbah Omen ya. Nanti saya akan di bawah ya, Instagramnya. Kalian follow, jangan lupa. Nanti ya, cukup paling ya. Ya, untuk pembahasan video kali ini saya akhiri. Sebelumnya terima kasih Mbah lu. Ya, Nuhun pisan ku sedekahnya. Alhamdulillah. Ulah kapok. Mun moal Kami aya waktu sekali deui. siap. Oke, amang ka dia. Ya teman-teman, saya akhiri video kali ini. Mudah-mudahan yang pengalaman Muhammad ini bisa jadi inspirasi buat kalian semuanya yang nonton ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.